Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Istirahat di tempat. Gerak. Yang saya hormati Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Ketua Keluarga Besar Purna Diaksa, PLT Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan dan para staf ahli Jaksa Agung, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adiaksa, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Auditor Jenderal TNI, Brigjen TNI Isad Hamdi, Irbabinkum TNI, para pejabat eselon 2, eselon 3 di lingkungan Kejaksaan Agung dan Badiklat, Ketua Umum Ikatan Adiaksa Dharma Karin di pusat dan di lingkungan Badan Diklat, para pengajar dan media suara, para jaksa Angkatan 82 Gelombang 1, beserta keluarga, beserta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat serta karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk mengikuti penutupan pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa Angkatan 82 Gelombang 1 tahun 2025. Mengawali amanat ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anakku yang telah menapak langkah awal memasuki babak baru sebagai seorang jaksa, sekaligus secara resmi bergabung ke dalam wadah profesi bersaja. Hari ini adalah momentum bersejarah, menandakan titik awal pengabdian sebagai seorang jaksa. Amanah mulia ini tidaklah lahir dengan sendirinya, melainkan dengan dedikasi dan perjuangan yang panjang. Kebahagiaan yang terpancar bukan hanya milik kalian, namun juga milik orang tua serta keluarga kalian yang pernah berjalan bersama mendukung langkah kalian untuk menjadi seorang jaksa. Dari 350 calon jaksa yang mengikuti pendidikan, sebanyak 349 orang dinyatakan lulus menjadi jaksa. 1 orang dinyatakan tidak lulus. Saya yakin calon jaksa yang dinyatakan lulus pada hari ini merupakan jaksa yang terpilih, memiliki kualitas, mumpuni dalam mengembangkan tugas nantinya. Tidak lupa saya juga memberikan apresiasi kepada 5 peserta diklat PPJ dari unsur TNI yang telah menyelesaikan diklat dengan baik. Semoga dengan ikut-sertaan ini akan semakin meningkatkan sinergitas antara institusi, khususnya dalam mewujudkan penegakan hukum di bidang tindak pidana militer maupun koneksitas yang profesional dan bermartabat. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Diklat beserta segenap jajaran serta Widya Iswara, tenaga pengajar atas upaya dan kerja keras dalam memberikan bimbingan ilmu pengetahuan serta pengalamannya kepada para peserta PPPJ selama menjalankan pendidikan di kawah canda di muka ini. Tentu jerih payah saudara-saudara sekalian dalam mencetak jaksa yang berkualitas tidak akan sia-sia untuk dapat terus melahirkan para adiaksa muda yang siap memberikan pengabdiannya kepada institusi bangsa dan negara. Para peserta jaksa yang berbahagia, PPPJ yang baru saudara lalui dalam kurun waktu selama 4 bulan ini merupakan suatu proses metamorfosa pegawai kejaksaan dari seorang staf tata usaha menjadi seorang pejabat fungsional jaksa. Perubahan ini tentu sangat signifikan baik dari segi kewenangan, hak dan kewajiban serta perilaku hidup. Menjadi seorang jaksa tidak mudah, karena jaksa merupakan salah satu penegak hukum dengan lingkup tugas dan tanggung jawab yang berat, sekaligus memiliki kompleksitas yang tinggi. Kalian telah dididik untuk menjadi seorang jaksa dan memperoleh berbagai ilmu, pandangan, maupun nasihat dari seluruh unsur yang berkontribusi dalam penyelenggaraan di dalam tahun ini. Saya berharap segala ilmu yang telah saudara terima selama pendidikan dan pelatihan tidak menjadikan saudara tinggi hati,
merasa paling pintar atau merasa mampu menghadapi tugas dan dinamika penegakan hukum seorang diri. Kepintaran tidak ada artinya apabila tidak dilandasi dengan akhlak yang baik. Ilmu ibarat pedang bermata dua yang dapat membawa kemaslahatan, tetapi juga bisa membuka jalan kemunangkaran. Penting seorang jaksa untuk tetap menjadi nilai moral, integritas, profesionalitas dalam pelaksanaan tugas dikarenakan hal tersebut dapat membentengi perilaku saudara dalam perbuatan tercela. Dalam momentum ini saya tegaskan kembali bahwa saya akan memberikan sanksi bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atau yang mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepada saudara. Siap kalian? Saya akan menggunakan tangan besi untuk menindak jika di antara kalian main-main dalam penegakan hukum dan penanganan perkara. Siapapun diri kalian, saya tidak akan takut untuk melakukan penindakan. Saya tidak butuh jaksa yang pintar, namun tidak bermoral. Yang saya butuhkan adalah jaksa yang pintar, bermoral, dan berintegritas. Keluar kalau kalian tidak lakukan itu. Dan camkan apa yang saya katakan. Para adiaksa muda yang saya cintai, saya yakin dan percaya 349 jaksa yang saya lantik pada hari ini seluruhnya memiliki kapasitas kemampuan yang baik untuk dapat berkontribusi institusi khususnya dalam menghadapi era transformasi hukum. Masyarakat tidak mengharapkan penegak hukum yang hanya benar secara formal, namun juga harus menyentuh perasaan berdasarkan pada manusia apa yang adil dan bermanfaat. Dalam situasi seperti sekarang ini, kita wajib menjalankan tugas dan fungsinya secara bijaksana. Sebagai penegak hukum, jaksa tidak boleh kaku. Hati nurani harus menjadi penuntun utama dalam setiap pengambilan keputusan, karena hukum yang jauh dari rasa kemanusiaan hanya akan melahirkan ketidakadilan yang baru. Melalui hati nurani, saudara akan mendengar suara kebenaran yang mengarahkan pada jalan keadilan. Karena inti nurani adalah rasa keadilan. Ingat, rasa keadilan tidak ada dalam buku, tidak ada dalam teks undang-undang, melainkan ada dalam hati nurani kalian. Camkan itu. Para adiaksa muda yang saya banggakan, selain dengan adanya tugas dan tanggung jawab yang baru yang akan kalian emban, jaksa sebagai hal ini perlu kalian perhatikan adalah bagaimana kesiapan kalian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut di seluruh tanah air. Kalian harus siap bertugas di satuan apapun, dimanapun kalian berada. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Saya berharap saudara tidak menjadikan jarak sebagai alasan untuk melunturkan semangat kalian mengabdi pada nusa dan bangsa melalui institusi kejaksaan. Yakinlah, bekerja di satuan kerja di daerah akan menempa mental dan daya juang sebagai jaksa. Seberat apapun tantangan di daerah, jika kalian solid dan saling menggunakan, saling menguatkan, maka tantangan tersebut akan lebih mudah dihadapi. Pada awal menjadi jaksa tentu akan muncul pula kendala dan dinamika yang berbeda-beda.